Mungkin kalau kita lihat data RAPBN 2023, itu alokasi subsidi energi 210 triliun. Ya. Ini jauh lebih besar dibandingkan kondisi normal ya, yang di bawah 100 triliunan. Jadi bayangkan 210 triliun untuk subsidi, ya ini asumsinya APBN 2023 itu harga minyak $100 ya, dan kurs 14.750. Tapi kan kursnya ini udah meleset ya, walaupun mungkin harga minyak turun. Tapi oke lah, 200 triliun saya pikir ini jumlah yang sangat besar. Jadi saya pikir tidak ada urgensinya untuk menurunkan harga minyak ya, karena memang dari sisi subsidinya besar. Jadi alangkah lebih baiknya ya harganya tetap gitu ya. Mungkin nanti kalau ada penghematan dialokasikan untuk belanja yang lain gitu ya, yang lebih produktif. Nah, terus kedua, urgensi lain saya pikir harga minyak relatif sangat sulit turun ya. Selain tadi sudah disebut oleh Pak Ari, ada pemotongan 2 juta barrel ya oleh OPEC yang melihat karena ada ekspektasi resesi. Walaupun mungkin ditambah lagi ya uncertainty perang ya. Kita nggak tahu nih perang akan berapa lama, tapi kemungkinan sih saya pikir nggak akan sebentar gitu. Jadi harga minyak dengan sikap OPEC yang malah motong produksi saya pikir akan tinggi ya. Oleh karena itu saya pikir ya ada baiknya ya harga minyak justru ya dipertahankan gitu ya. Kalaupun ada penurunan berarti kita ada saving di subsidi yang lebih kecil dan juga kompensasi, dan itu kan dalam jangka pendek baik buat APBN ya, dalam jangka panjang juga baik karena biar bagaimanapun subsidi energi ini harus dihilangkan gitu ya secara bertahap. Alokasi subsidi ini nanti digunakan untuk pengeluaran yang lebih produktif. Oke, baik. Tadi artinya belum perlu begitu ya dari pemerintah. Dari Pak Ari sendiri seperti apa tanggapannya? Apakah setuju dengan pendapat dari Pak Dendi tadi bahwa saat ini pemerintah juga masih belum perlu untuk menurunkan harga BBM? Ya karena memang perbedaan antara harga keekonomian Pertalite dengan harga keekonomian yang dengan harga keekonomian Pertalite dengan harga subsidi itu masih relatif jauh. Ya, dan kita harus melihat bahwa OPEC ini sekarang jadi yang menjadi penentu harga lagi, ya, karena dengan hilangnya suplai minyak, berkurangnya jauh atau hampir hilangnya suplai minyak dari Rusia, OPEC ini jadi yang menentukan harga, dan akhirnya mereka akan berusaha seperti saya katakan pada awalnya tadi ke arah harga sekitar 90-an. Ya, jadi kalau nanti harganya turun lagi, dia akan cut produksi lagi. Ya, misalnya di bawah 90 kembali ke 85, dia takut karena demand-nya turun, dia akan cut lagi. Ya. Tapi kalau harganya itu meningkat ya di dekat 100, saya rasa OPEC juga akan reasonable, dia akan menormalkan produksi lagi. Ya. Karena makin hari makin ke depan itu dunia akan makin bisa hidup tanpa minyak Rusia, gitulah kira-kira. Ya, akan terjadi stabilisasi. Oke, baik Pak Dendi dan juga Pak Ari, ini mungkin pertanyaan terakhir masing-masing untuk Anda, bisa dijawab secara singkat saja. Langkah apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah begitu untuk mengantisipasi di sepanjang tahun 2023 ini juga cukup menantang begitu ya kondisinya. Kita ketahui juga resesi di depan mata, kemudian juga terkait dengan demand atau permintaan masyarakat akan kebutuhan bahan bakar sendiri, proyeksinya seperti apa, dan bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tetap bisa menggunakan APBN sebaik-baiknya untuk subsidi energi ini sendiri. Dari Pak Dendi terlebih dahulu, secara singkat seperti apa? Ya, saya pikir harga minyak masih akan relatif tinggi ya dengan proyeksi 90. Cuma mungkin diperberat dari sisi kurs ya. Nah, oleh karena itu saya berpandangan ya masyarakat juga harus bisa menerima ya bahwa memang kemungkinan harga minyak turun di pasaran ya, maksudnya di SPBU saya pikir kecil sekali, dan bahkan mungkin jangan berharap, karena kalaupun ada saving ya harga minyak turun atau kursnya lebih baik lagi ya, ya saving itu berarti kan pengurangan subsidi yang nanti bisa digunakan untuk pengeluaran yang lebih produktif. Saya pikir itu strategi yang jangka panjang harus kita lakukan ya supaya APBN lebih sehat.
dan masyarakat juga harus terbiasa dengan pergerakan harga, dan harga energi itu memang mahal gitu. Oke, baik. Terima fakta begitu bahwa harga energi ini juga tidak murah begitu ya Pak Dendi ya. Dari Pak Ari seperti apa? Ya, saya sangat setuju dengan statement Pak Dendi dan statement Mbak tadi bahwa energi atau BBM itu bukan komoditas yang murah, dan masyarakat juga harus belajar bahwa ini bukan komoditas yang murah dan komoditas yang berharga yang kita harus juga berhemat. Ya, kalau harga dimurahin, maka seperti sekarang ya, maka cenderung kita susah untuk mengkontrol true consumption-nya itu berapa. Jadi kalau menurut saya, ya kita nggak usah cepat-cepat berpendapat oh harga ini harus diturunin karena harga minyak naik. Tidak, menurut saya kita harus melihat menyehatkan pola subsidi kita ya, dengan menyehatkan APBN kita. Dengan demikian subsidi komoditas ini bisa berangsur ya, dibuat sebagai suatu komoditas langsung ya, sehingga kita tidak menjadi sistem subsidi yang lebih adil. Kalau sekarang semua menikmati dengan harga yang murah ini, kita nggak bisa membatasi orang untuk memakai BBM yang murah Pertalite ini. Ya, jadi menurut saya pergerakan harga masih akan relatif tinggi, minyak di sekitar 90-an, dan karena memang OPEC atau semua menyatakan bahwa harga itu yang reasonable atas maksudnya negara produsen menyatakan bahwa 90 merupakan harga yang reasonable, maka ya kita harus belajar bahwa kita jangan terlalu berharap bahwa BBM ini bisa turun gitu loh. Ya. Oke.